ibu-ibu gini kan, masalahnya kan di dengkul misalkan. Ya, ini saya kasih tipsnya. Anda praktekin ini, penyakitnya akan hilang dengan sendirinya. Saya kasih caranya supaya tidak terjadi masalah atau setelah makan itu tubuh kita tuh nggak beban. Ini kan poinnya kan sebenarnya kan. Kenapa tubuh kita tuh beban ketika makan sesuatu? Karena tadi enzimnya nggak ada, seratnya nggak ada, ya. Kemudian apalagi yang nggak ada, mineral yang nggak seimbang. Makanya salah satu cara paling mudah, saya kasih beberapa tipsnya, ya. Untuk jangan sampai dia jadi beban ke tubuh kita adalah apa? Pertama, sebelum Anda makan berat, terutama makanan yang karbohidrat tinggi, makan serat dulu. Serat sudah tahu contohnya ya, sayur, buah-buahan. Itu yang pertama. Kalau nggak ada serat apa? Minimal Anda suplai enzim dalam tubuh Anda, contoh madu. Jadi sebelum makan itu Anda makan madu dikit, campurkan air. Ya, ini kayak begini gitu kan. Air, campurkan madu sedikit. Ya, nggak usah banyak-banyak, itu sudah sumber enzim yang baik untuk tubuh Anda. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Bisa juga dengan cara karbohidratnya berupa nasi tadi di rice cooker, kalau pakai rice cooker ya, atau magic jar apa nama itu, Anda kasih minyak di situ. Bukan minyak jelantah. Karena minyak jelantah itu kan enak banget. Bikin sambal, bikin apa kan pakai jelantah enak banget, tapi bukan itu yang saya maksud, ya. Jadi ketika diambil dari rice cooker itu, ya, katakanlah taruh dalam apa itu ada dandang ya, tempat nasi itu sajikan di meja makan gitu, Anda campurkan minyak. Minyak apa yang boleh Anda campurkan? Pertama zaitun, dikit aja, nggak usah banyak-banyak, karena lemak pada zaitun itu juga mengandung serat yang tinggi, ya. Zaitun ya, yang pertama. Yang kedua apa? VCO tadi Anda campurkan ke nasinya, ya, sehingga nanti nasinya itu ada seratnya, ya. Yang ketiga apa? Boleh Anda campurkan kayak misalkan dengan, nah ini nih, lada hitam. Tapi kalau bisa yang jangan yang bubuk, yang Anda gerus, itu juga ngasih serat. Dan juga menjaga agar tidak terjadi lonjakan gula di tubuh kita setelah kita makan nasi tadi. Paham ya? Nah, apalagi yang kita bisa lakukan? Paling gampangnya atau paling mudah tadi sayur ya, bisa tuh. Makanya kalau ada salad tuh bagus banget Anda makan salad dulu. Ya. Salad kan orang barat punya style. Kita apa? Lalapan. Jadi sebelum makan itu Anda makan lalapan dulu. Entah timun entah apa, brokoli, apalah, terserahlah. Ya. Nah, apalagi cara yang kita bisa lakukan untuk membuat mereka atau makanan tadi nggak jadi beban? Anda minum ini. Ini cuka atau probiotik lah ya. Banyak yang jual sekarang, cuka apel, cuka nanas, cuka madu, cuka apa aja. Ya, dan pastikan halal cukanya. Nah, caranya gimana? Ini air 1 gelas, Anda mungkin 1 sendok teh cukup. Ya. Kalau ada masalah lambung gimana? Cairkan saja sampai nggak kerasa. Paham ya? Cairkan saja sampai nggak kerasa asam. Karena kan asam. Tapi ini punya fungsi yang sangat baik dalam apa? Nah, kita lihat itunya, slide-nya ya. Dalam mencegah terjadinya lonjakan gula pasca kita makan itu, ya, seperti itu. Makanya Nabi mengatakan apa? Nabi katakan dalam sebuah riwayat hadis, sebaik-baik lauk kata Nabi SAW adalah cuka. Ya, sudah jelas tadi ada berapa tadi? Makan sayur dulu bisa. Kemudian apa lagi? Minum madu bisa, atau nasinya dicampur dengan minyak zaitun, minyak VCO itu juga bisa, atau campurkan lada hitam juga boleh. Nah, itu caranya. Kenapa? Karena sebagian besar masalah penyakit yang ada pada saat ini Bapak Ibu sekalian terjadi karena muncul karena lonjakan gula. Ya, jadi Anda bayangkan sekarang ketika orang
apa ya? Ketika orang makan nasi goreng, ya, nasi goreng kan enak kan? Selalu yang dibahas enak terus gitu ya. Itu rumusnya memang kalau dalam urusan makanan. Tapi kalau cuman enak terus, kita nggak disiplin urusan ini sehat atau tidak, pasti akan muncul penyakit. Nah contoh begini, ini contoh ya. Itu di atas, kalau ini beda nih, ini lebih jelas kalau ini. Yang di atas itu roti, ya, roti yang dikasih selainya selai stroberi lah gitu kurang lebih ya. Itu ternyata pasca makan roti itu sekitar 2 jam itu naik gulanya. Ternyata roti, nah lihat nih, yang dikasih lemak, kalau di situ kan lemak atau butter ya dari almond, itu ternyata tidak menimbulkan ini apa namanya lonjakan gula yang tinggi setelah makan rotinya. Ya makanya ada namanya itu butter, kalau enggak ghee, butter ya dari lemak hewan. Makanya lemak hewan itu sebenarnya bagus. Minyak samin kalau benar-benar dari lemak hewan itu bagus sebenarnya. Ya, ini contohnya. Jadi mencegah ini gimana? Nah itu tadi, ya caranya. Jadi sebelum apa namanya sebelum makan itu ya kita konsumsi ini dulu. Diabetes itu dia begini terus sebenarnya grafiknya. Kalau orang-orang yang kena diabetes itu kan gulanya naik. Coba lihat apa tanda gula kita naik dan akhirnya tubuh itu merespon dengan cara tertentu. Misalnya gini, gampangnya begini aja. Mobil kalau nggak ada bahan bakar dia akan berhenti, ya maka diisilah bensin, ya habis diisi bensin mobil itu jalan lagi. Manusia kita lagi lemes, nggak ada bahan bakar, nggak ada makanan, kita berhenti kan istirahat. Habis makan harusnya berenergi. Nah, tapi yang lucunya kadang-kadang habis makan boro-boro berenergi. Nah, itu kan, itu maksudnya telonjak dia, naik, gulanya naik. Paham ya? Nah, itu biang kerok sebagian besar masalah kesehatan sekarang. Mulai dari diabetesnya, kencing manisnya, darah tingginya, ya, sampai ke stroke segala macam lah. Itu biang keroknya. Makanya pembuluh darahnya rapuh. Ya, jadi pagi-pagi misalkan ganti sarapannya. Biasanya sarapannya apa? Jadi pagi sarapannya apa? Si uduk. Nasi uduk lah misalkan. Ya. Nasi uduk tuh kalau Anda mau makan nasi uduk, silakan aja, tapi satu piringnya berempat. Supaya apa? Beban tubuh Anda tidak banyak, atau kalau enggak nasi uduknya Anda kasih black pepper, lada hitam. Ya, atau kalau enggak sebelum makan nasi uduknya Anda minum PCO dulu. Atau kalau enggak minum PCO Anda minum cuka dulu. Gitu loh. Sehingga nanti habis makan nasi uduknya enggak ngantuk. Gitu. Saya dari pagi belum ada makan sama sekali, memang sengaja. Ya, kenapa? Karena semakin lama kita nggak makan, sebenarnya tubuh akan menggunakan cadangan energi yang lain. Ya, apalagi yang sudah berlebih energinya seperti itu. Baik, berarti makan santan tuh bagus nggak? Bagus. Santan kalau nggak itu tuh kelapa parut itu bagus banget. Jadi sebenarnya orang tua atau nenek-nenek moyang kita zaman dulu tuh mereka tuh sudah bagus makanannya. Contoh nih, getuk. Getuk, sekarang kita kenal kampanye non gluten, non tepung terigu. Orang tua kita dari zaman dulu nggak makan terigu. Makanya kan tepung singkong, gitu loh. Makanya tangguh-tangguh kuat-kuat anaknya banyak. Yang sekarang anaknya kena hujan sedikit, demam 3 hari. Ya, bapak ibunya antang-antang aja. Karena bapak ibunya nggak makan pizza, nggak makan sosis, nggak makan nugget kan gitu kan? Seperti itu, ya. Jadi itu caranya yang pertama. Kita mulai dengan enzim, mulai dengan serat, ya, sayur, buah, cuka tadi saya sampaikan tadi, ya, atau madu juga bisa, ya. Kemudian apa lagi? Karbonya diganti karbo yang kompleks,
Karbo yang kompleks itu kayak apa? Karbohidrat yang masih ada seratnya. Ya, contohnya apa? Kalau di kampung-kampung ada namanya beras pecah kulit. Beras yang tidak digiling sempurna. Jadi dia masih ada seratnya, itu bagus tuh. Hah? Bukan beras yang buat ayam itu ya. Kan, kayak begini kan, kalau ini kan beras coklat nih. Ya, beras coklat. Ya. Kalau beras itu kan digiling berlebihan kan putih dia. Ya, bahkan ditambahkan peputih lagi gitu. Dan akhirnya apa? Sisanya cuma gula aja dalam beras itu. Ya, seperti itu. Atau cara gimana? Gak makan nasi gak apa-apa kok, tenang aja. Tapi ingat, kita butuh karbohidrat, tetap benar. Karbohidrat sumbernya dari mana? Kentang bisa, jagung bisa. Ya, bisa kan? Contoh begini, Anda rebus nih jagung. Lalu jagung ini Anda makan sama ikan, dapat tuh. Gitu. Tapi ingat, ya, ini saya kasih tipsnya. Supaya berat badan kita atau badan kita nggak beban terus menerus dengan makan yang kita makan, mulai sekarang usahakan karbohidratnya tidak banyak. Contoh, biar gampangnya begini, dalam satu piring kita itu, ya, dalam satu piring kita itu nanti sayurnya setengah, ya, setengah sayur porsinya, ya, atau seperempat lah misalkan ya. Kemudian setelahnya itu ada protein. Proteinnya apa? Ini kan protein. Tempe kan. Jadi sebenarnya makan bener, makan sehat itu nggak mahal, asal tahu ilmunya. Ya. Nah, selebihnya apa? Nanti kan ada sayur tuh, ya, ada protein, ya, protein dari tempe. Kalau nggak tempe, ikan juga boleh. Ya. Kemudian ada karbonya di situ. Karbo itu apa ya? Nasi itu karbo, gula. Nah, kalau bisa batasin tiap hari, jangan terlalu banyak makan nasi kalau Anda mau sehat. Ya, kalau pengen tetap makan karbohidrat, cari sumber karbo yang lain selain nasi, boleh aja. Singkong boleh, singkong rebus. Jadi nanti dalam piring itu bisa aja bukan nasi tapi singkong rebus. Jadi dimakan sama sambal, dimakan sama sayur, tetap enak. Ya, dan tidak akan jadi beban untuk tubuh kita. Ya, nah sisanya apa? Sisanya ini kacang, kacang-kacangan. Ya, bukan digoreng, tapi kalau bisa nanti cari kacang-kacang yang memang bisa dimakan anu ya, kayak apa, direbus kayak edamame gitu loh. Jadi dalam menu kita tuh ada kacangnya. Jadi satu piring itu nggak mahal-mahal sebenarnya, ya, nggak mahal-mahal yang nggak mahal-mahal banget gitu loh. Ya, tetap bisa kita mendapatkan makanan sehat, tapi kita ngerti konsepnya. Kuncinya apa? Kurangi karbohidrat mulai sekarang. Ya, 2 yang Anda banyakin. Jadi kalau Anda misalkan makan steak daging gitu ya, atau makan ikan lah gitu kan. Nah, porsinya ikan sama sayurnya sama, nasinya sedikit aja. Ya, itu nggak jadi beban buat tubuh kita. Apalagi di situ ada sumber enzimnya. Salah satu contoh sumber enzim apa? Sambal, cabai, ya, bikin cabai itu. Ya, atau kalau nggak apa, bisa beberapa jenis makanan yang sifatnya fermented. Orang Korea mau makan apapun, ya kena bajunya baru soalnya dikasih Bude ya. Orang Korea sekalian makan apapun pasti pakai ini kimchi namanya, kimchi. Mau makan apapun pasti pakai kimchi dia. Coba aja lihat di restoran Korea atau mungkin tanya sama orang-orang di Korea itu, makanya orang Korea itu ya cenderung sehat-sehat, cenderung. Ya, kenapa? Ini udah bener. Kenapa bener? Karena ini kan sebenarnya makanan fermentasi. Ya, makanan fermentasi itu sebenarnya ada bakteri yang terlibat di sana. Ya, kalau tadi saya sarankan kepada Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, makan cuka. Cuka itu kan bakteri sebenarnya, gitu loh. Atau kalau enggak, makanan-makanan fermentasi yang ada di kita selain tempe apa? Tape, tauco, asinan, gitu loh. Asinan itu kan fermentasi biasanya itu. Itu bagus dimakan sebelum makan. Ya, karena mereka sumber serat. Ya, paham ya? Itu nggak jadi beban tuh. Sehingga nanti apa? Anda akan rasakan 2 minggu saja Anda praktekkan ini, badan Anda akan jauh lebih ringan. Ya, keluhan-keluhan itu akan hilang perlahan-lahan.
ya. Karena sebagian kayak ibu-ibu gini kan, masalahnya kan di dengkul misalkan, iya kan? Dengkul itu karena pelumasnya nggak banyak, atau mungkin pelumasnya itu pelumas dengkulnya itu nggak seimbang lagi. Maka itu dijawab dengan apa? Atau mungkin kita atasi dengan apa? Dengan minyak-minyakan. Maka tadi salah satu yang tadi saya sampaikan, makan kelapa tadi itu fungsinya salah satunya kan lemak. Atau tiap hari coba rutin minum minyak zaitun tiap hari 1 sendok misalkan, itu juga membantu. Jadi karbohidratnya dikurangi, lemaknya dimasukin, Anda bergerak. Coba aja lihat, serat masuk, enzim masuk, Masya Allah tuh, penyakitnya akan hilang dengan sendirinya.